seperti itu. Nggak usah narik, lanjutin. Jadi ya kayak gitu. Jadi nah kalau emang ini ada di bawah pantat nih. Iya. Mau di bawah pantat. Di bawah pantat kalau bisa, pukul di bawah pantat. Seperti itu. Ya kayaknya di dalam pengapalan ini belum selesai kan? Kapan yang terjadi di sini? Nah, harus tertutup. Nah, di sini ini tertutup kemarin sampai kemarin. Sampai kemarin ketekan semuanya. Nanti ini persiapan yang kalau satu lagi buat kapas ada lagi. Itu aja. Haji, itu kan setelah ditaburin bubuk itu tadi kan kapasnya? Ya, ya itu mah kapasnya nanti ditampah udah itu mah taburan itu mah cendana mah. Jadi cendana itu taburannya di atas tampah. Kan nggak pakai cendana kayak gitu. Ini setelah dimandikan kan lagi ya? Iya. Ini masih terusin deh. Salah juga harusnya kita matiin dulu. Ya udah, mandi dulu Pak Ji. Dari awalnya kita matiin dulu. RT Husen lu udah mandiin. Ya maksudnya yang ingin disampaikan oleh Pak Haji Yunus adalah ketika kita mempersiapkan apa yang akan dikerjakan. Jadi kita baru pengenalan. Berarti ketika dari kuburan itu ada kain kafan, kita harus periksa apa aja ada di dalamnya. Ini maksudnya tujuannya ke sana. Ya belum sampai kepada seperti ini. Yang pertama, kalau kain kafan sudah kelihatan kain kafannya. Kemudian yang keduanya benang, jarum itu harus ada. Kenapa? Kemungkinan kain ini kan orang ada yang gede, ada yang kecil. Ya. Kalau orang yang besar sekali kain kafan ini lebarnya nggak mencukupi ya. Dan kan dia harus. Yunus, berarti bawahnya mah nggak usah pakai gini. Jadi, makanya harus ada ketika kita memandikan kain kafan, kemudian sabun, kemudian ada jarum di sana, kemudian ada serbuk cendana, kemudian ada sampo, kemudian ada cotton bud, kemudian ada kamper. Tujuannya apa? Tujuannya ketika orang berpulang memandikan itu semua sudah ada dalam hati kampernya mana? Dalam mana? Ini yang kadang-kadang melamahin. Sampai-sampai orang dari kuburan yang tinggal di makam itu lama sih. Padahal kita persiapannya kadang-kadang ada yang kurang. Bahkan kapasnya seperti tadi yang dikatakan. Nah, kita mengharapkan bahkan di masing-masing lingkungan setidak-tidaknya di lingkungan hewan itu ada yang punya spesial bak pemandian seperti ini, ember. Tujuannya ketika manusia udah bawa pasti dipakai gitu. Ya. Yang beda taruhlah dua tuh nggak usah banyak dua aja. Sebelum saya bawa cuma 4 ya. Tujuannya mudah-mudahan nanti setelah ini satu RW 2 nanti bisa bersiap kalau bahwa jangan kadang-kadang itu yang kita dampaknya dari dia itu yang menghambat seluruh menghambat kita. Makanya sekarang sengaja kepada bapak-bapak di masing-masing lingkungan ini kita sampaikan ini kenal apa sih itu, jangan saya nungguin kami sama Pak Yunus, pasti Pak Yunus ini kemana? Ini mana kayak kapan di mana itu setelah kayak kapan dibuka tempatnya lagi mau mandi tempatnya satu banget begitu. Ini kadang-kadang menghambat kita, makanya Bapak dia supaya apa sih yang dibutuhin dipersiapin sebelum sampai kita mandiin. Harus ada kapas, nanti kapas selanjutnya ngapain, jarum itu buat apa, kemudian serbuk jalan itu buat apa, sabun buat apa, sampo buat apa, sampai kepada bedak, kemudian minyak wangi. Nah, minyak wangi juga nggak boleh pakai minyak wangi yang kita pakai. Kenapa? Karena saset-saset itu ada alkoholnya. Alkohol kan nggak boleh buat kita kan ya? Apalagi buat si main. Nanti kita ini semacam seperti ini. Ini yang harus kita. Nah, makanya bapak nanti ketika di musik ada musik di lingkungannya, ketika dikasih kayak kapan satu bungkus begitu. Namanya apa Pak? Ya? Yang wangi namanya?
Ya gua ngecek duyung ya. Kacang hijau, kacang hijau, kacang hijau, kacang hijau. Ini harus kita ini harus bawa teliti seperti itu, jangan kami ketika hanya hal-hal apa yang kami persiapkan. Kami kalau memang ada semuanya, kan ini apa bukan enak gitu. Nah ini tujuannya daripada kita mengharapkan di transaksi. Bisa kan dipahami ya Pak ya? Jadi saya perlu sampaikan ke situ. Mohon maaf, saya kenalin dulu ada kapas harusnya di sana. Kemudian saya bilang tadi siapkan di masing lingkungan paling tidak lingkungan itu ya sesi kemusibah yang pertama bab untuk sosial kemandian. Nah, kalau bab yang ini ada yang hijau ada yang kenapa ada dua macam tujuannya Pak? Kalau yang ini yang coklat ini yang hijau ini kalau tinggi sehingga Pak mandi kan itu yang pendek kan ya. Kalau ini diundur kita mau ambil air kan susah sedangkan harusnya ada di bawah bak mandi. Kenapa ada di bawah bak mandi belakang? Ya bisa kita siram orang yang sudah sedang mandi disiram lagi dia siram. Karena dia mandinya di bawah. Nanti penyiraman itu baru nanti salah kita mimpi. Jadi saya kenalkan dulu kepada bapak masing-masing RW paling nggak punya bak pemandian untuk ini. Ya. Kemudian tiga unit dan nanti unitnya berapa ya? Kemudian disiapkan kalau nggak ada siap di seksi kemusibahan itu di masing-masing lingkungan sudah siap pada musibah berarti kita tanggap. Ya. Kemudian lagi apa ini kayak peralatannya kayak kapan dengan internet kayak kapan begini aja apa yang ada di dalam bahkan lebih dari itu ada mungkin bapak yang kadang-kadang suka di lingkungan itu nggak tahu kok disuruhnya daun ininya itu buat apa sih gunanya itu kita akan sampaikan kenapa harus kita itu satu daun kuning daun berimbang tidak ada benda-benda itu sembilan mayat ya biasanya kalau kita dan lagi itu apa sih tujuannya apa kenapa harus ada itu ya, bahkan juga kita ada dalam pandan wangi itu harus disiapkan jangan sampai kita datang itu juga belum ada hari ini ada tapi kalau tidak ada di situ semua tidak bisa seperti kalau paling tidak bapak juga nanti bisa bukan tapi kita kenal dulu apa sih perabotannya yang dibutuhkan itu maksudnya ya. Jadi kita kenal dulu ini ada mayatnya. Kemudian kalau dari mayat seperti ini, itu tadi saya katakan apa kain kafan. Jadi dalam kadang-kadang saya pernah mengalami baru bulan kemarin bulan Juli, mayat sudah mau dimandiin, kemudian dimandiin, pas sudah dimandiin mau gelar kain kafan, nah kain kafan tikernya nggak ada, tiker belum ada, padahal itu ambil dua. Ya profesional sudah cukup. Pas begitu mau bawa main, mau ke kain kapan, gimana tiket? So kalau nggak ada tiket, cuma dibungkusan bisa main kain kapan, susah megangnya, dan diharapkan kain kapan yang digunakan untuk sendiri dibawa ke makam itu harus bersih dari najis makanya. Kadang-kadang kita ada orang yang memotong mayat itu mau masukin jangan sampai diinjak itu kain kapan jadi bersih itu jaga benar kebersihannya daripada kain kapan itu bahkan kalau ada mereknya di kain kapan itu kemudian bekas apa lemnya dari kertas itu kalau ada bekasnya itu jangan sampai dipakai kenapa itu kan lem ya lem itu yang meragukan makanya yang bersih sekali. Itu. Jadi sampaikan ini yang kita harus persiapkan. Jadi jangan lupa semua udah dikasih satu bungkus kayak itu udah sama sepuluh. Ya. Baik. Kemudian bisa pas begitu dan belum kemana. Ini yang harus kita persiapkan. Jadi kita kenalin dulu. Ikannya banyak, ikan ada kayak apa. Nah kalau udah ada semuanya seperti ini kan udah mayat kita lihat sudah siap belum untuk dimandikan ya
Namanya Bob, kita mempersiapkan tadi tikernya. Nah sekarang sampai kepada kain kapal sudah ada, semuanya sudah ada. Barulah kita coba kain kapalnya. Tolong lagi kain kapalnya dibuka. Kain kapalnya dibuka. Yang ini jangan dibuka. Ini udah kain kapal. Di sini, dari sini. Ini kain kapal. Ini sini. Ustaz, satu paket biasanya kalau penjual itu ya? Iya, satu paket. Karena di sana kan udah dikasih satu paket. Cuman kadang-kadang kan kita manusiawi ya Pak, manusia ya. Kadang-kadang ada kita tinggalan ya. Karena sudah pasti juga kadang dia dikasih aja, ya dia juga kasih aja. Makanya kita ditunjukkan dalam teks satu itu. Makanya kalau paket belum ada harus segera. Kadang-kadang seringkali kantong. Nah ini kan terdapat semuanya tadi ya, apa aja dari jiker, kain kapal, kemudian dari mandinya, kemudian sabun, kemudian ada kapal, kemudian ada satu cendana, ada kurusan bagus. Oke, sekarang kita lihat kalau kain kapalnya dari sana baru dipotong-potong juga Pak sama. Di sini kain kapal. Kalau lagi zaman dulu pakai kapal kita foto kain kapal nyari kuburan dulu, harganya berapa? Diukur dulu ya. Diukur dulu. Terus naik ke bom, buat ngubur atau alat plastik diukur. Sama dulu kuburan. Jadi sekarang mah orang paling tinggi 2 meter. Jadi kuburannya bisa tarik nih, ini modelnya. Lebih gue bisa. Nih, tiduran langsung boleh. Ini caranya. Ada segini. Oh, diliwatin. Sekilas. Jengkal. Atas bak lebih. Coba mencari tiduran. Nanti yang mau honor lebih silakan. Tiduran. Ya, potongannya tadi ukurannya udah di sini. Ini ukuran bawa pusat sari nih. Banyak apa sih? Cara ngukurnya lihat ini ditarik begini aja. Yang penting sampai sama. Nih sama semuanya. Karena kita laki-laki, kita pakai minimal 3 lapis ya. Ini 3 lapis cukup. Kita persiapan 4, kita foto sekarang. Ya, takut ada orang gemuk di sini. Ada orang gemuk nggak? Ada. Siapa yang 4 aja, Maji? Contoh yang gemuk yang buat tidur. Coba yang Bapak. Oh iya. Dan cara potongnya. Ya. Gituin aja. Jadi kita nggak betul. Begitu dilihat dari apa sih boleh. Jangan kita kucing semua. Tuh, ini habis nih. Kita habisin aja ya. Bisa kan? Oh, bisa. Jangan ditarik terus, takut benangnya rodol. Nah, nah, ini sekarang kita potong gini lagi. Ya. Kita ambilnya. Langsung begini. Katanya seratnya. Ini nggak habis kan? Kalau digunting terus nggak bisa Pak Ji. Ustaz. Kalau gunting terus, Gunting terus. Kelihatannya udah bagus, bukan buat orang lain, tapi buat pakaian. Biar ada seni. Persiapan pasar ini. Ini buat pasari kan badannya kecil. Oh, yang ukuran cukup 3. Cukup 3. Kalau yang buat yang badannya gede, nah di sini kita ada lagi nih. Mau jadi 4, bikin 4 lapis. Kita bikin ada lagi. Nah ini kita buat yang persiapan orang gemuk. Ini ayo yang merasa yang gemuk. Boleh. Betul. Bekas oleh
Rata gua masuk mah. Nah, ini susah hasilnya nih. Hasilnya ini kan ada jarum loh. Kita sambung. Kalau gemuk ya Pak. Ya kalau gemuk. Apa sekarang jangan sampai lanjut ya? Lanjut bang. Penting. Ini dibikin 2 lapis aja ya, benangnya. Nggak usah Agak lapis ya. pinggirannya. Pinggirannya dia nih. Semua ikut lomba memasukkan benang dalam jarum ya alasan. Ini sementara kita dari tali. Ya. Dan dari talinya katanya Cakep ya, Pak, ya? Kalau cakep dibawa pulang, Pak? main semua tali apa juga boleh. Tapi kalau kita dari tali pasang dulu kan nggak enak. Kalau kita ambil ini, ujung Itu maksudnya bikin tali itu. Iya. Akan kecil. Apa ya? Bikin SIM udah nggak dapat Pak Haji. Nggak dapat tuh. Bayar 25 tuh. Hanya bagi kalau ukuran panjang kan tadi dapatnya ya. Kalau lebar itu ideal apakah sesuai semua? Ada masuk aja. Alhamdulillah berarti bikin SIM nggak pakai 25 Pak ya? Nggak bayar 25. Mau bikin SIM pakai ginian. Kan mata harus ngeliat ini huruf. setelah di ujung ini tujuannya biar jaga benang jangan sampai keluar. Oh, tetap digunting. Udah Ji tadi siap benangin. Jadi panjangnya ya? Latihan jahit. Yuk PRW PRW. Latihan jahit. Yang matanya masih awas. Matanya masih awas PRW. Jika mau umpamanya kita mau ini Coba dikerjain gue nunjukin. Talinya dapat talinya aja. Talinya dapat aja. Iya, tanya belakang. Kebutuhan sesuai kebutuhan ya. Sesuai cara kebutuhan tali. ambilnya Dia buat badan ya. dia berbadan lebar. Iya. Satu lembar ini satu tadi. Tunjukin. Pak, lihat Pak. Latihan jahit nih, jahit buat nyambung Sepanjang-panjangnya ya. nyambung kain kapan. Kalau badannya Banyak lebar. tuh benangnya tuh. Ini Wajib. Satu lembar ini satu tali ini tujuannya biar supaya jangan ikat tur ya. Nyambung ya. Nah kalau udah gini ya dekat tuh. Ikut aja. Ya ke sana. Jahitnya dolak-dolak baik, gede. Dolas. Jangan rapet-rapet. Tapi Emang apa? Bahasanya. Iya, jangan rapet-rapet. dia selain Indonesia ya. Iya, Ya. makanya. Rata ya. Kalau kita ngambil benang, kalau orang biasanya ke sana kan ya, kemudian ini jangan ke sana, tapi kita ambilnya mengikat. Ke atas. Oh, Nah, ke atas. Atas bawah ke bawah. Jadi gelibet. Set gitu. Betul. Ya. Nah, dari sini, walaupun jarang-jarang pegang mengikat. Iya, jadi ikat ya, ikat. Dia nggak ada bolong dia. Bukan begini nih. Tujuannya ketika kalau udah ngikat begini nggak akan terbuka, Iya. walaupun dia ini. Tapi kalau momennya kita pakai seperti ini ke sana, itu akan gampang terbuka. Ketika kita pakai bungkus, kita tarik sedikit, langsung dia lepas lagi. Ya. Makanya tujuannya putar dia. Jadi cara jahit udah paham ya, Pak? Ya. Putar gini. Jadi bukan kalau orang kita kan biasanya begini. Iya. Iya. Biar cepat Ya, ini ya. mah Tapi dia nggak begitu kita. Putar ini. Kenapa kalau ketika kita tarik buat pengkapan mayat, begitu kita tarik langsung ya buka lagi copot.
Ntar lagi. Tadi semua yang dipotong ini Jadi Panggilannya semuanya ditambah. lembar itu jadi tali Jadi 8. Ada tali 8. Nah, kemudian sudah ya. Sudah tali satunya. Sekarang tali yang disunahkan. Ya, aturannya ya. Kita bukan pakai logika, main itu kita ikat satu juga jadi nggak bakal lari. Tapi sunatnya tali itu 7. Tali itu 7 ikatan. 7 bagian. Jadi ini nanti setelah ini rapi di jari sini, ini mungkin bagian paling bawah nanti Pak ya? 2. Iya, bagian paling bawah. Ya. Ini bagian paling bawah nanti nih. Iya. Iya. Bukan yang gemuk aja, yang gerigo sama gitu. Sama. Yang kecil cukup kali Yang satu kecil lembar. gitu. Cukup entar makanya Yang lain makanya dijahit. tadi kan kamu mau nyambung lebarnya. Satu ini. Tomon sini Pak. Nanti kan pas sudah jadi. Ketika kain kapan ini bilas, Lebarnya berapa? Nah, ini Meter kan ya? paling bawah nih nanti. kecil nih. 80. Kecil kan nih. Ya. Ini harus 2, harus ditambah satu. Tetap disambung ya di Kenapa? Contoh aja. Contoh kamu ya. Contoh ya. Contoh ketika saya tiduran di sini, Nggak cukup. kemudian Ya. tolong lipatin kain kamar. Ngelipet ini ketutup nggak saya? Enggak. Berarti nggak belum satu lipat nih. Oleh karenanya disambung dengan yang tadi yang kecil. Ya. Ya, ini kan paling bawah nih kan itu tuh ya hasilnya ya. Di bawah. Nanti itu karena ada 2 lembar di sini ya. Betul. Ada 2 lembar, ada yang lebar-lebar. Jadi yang dimaksudkan 3 lapis tertutup semuanya. Bawah nggak 3 lembar, bawah nggak 3 lembar. Di bawah sama 3 lembar atau 3 lembar. Jadi jahitnya 3 ya? Yang enggak. Enggak. Ini 2, aja terakhir. 1. 2, ini kan 2. Buat Yang di atas. ini 2. Ya. Yang satunya yang kecil karena cukup kan. Oh. Bukan berarti 3 lapis begini, Pak. Iya, Bukan 3-3 di bawah, bukan. Cukup nih. Iya. Ya. Ini cukup nih. Buat tutup aja Yang udah badan deh. enggak. Misalnya badan tutup juga nih. Misalnya nih satu tertutup semua nih. Iya. Apakah kategori 3 lapis itu? Kalau kita 3 lapis. ini Pak, 3 lembar kan. Bang Budi, ini kan paling bawah, Bang. Ini paling bawah nih. Ini paling bawah nih yang udah berjahit nih. Iya. 3 lembar berarti 3 lembar kainnya. 3 lapis. Tiga Ya. 3 lapis namanya. 3 Semen lapis. 3 lapis itu 3 lapis orang 3-3-nya ke ikat. Tutup. Nih. Ini paling bawah nih. Ini kalau paling bawah nih. Ulang lagi Mil, ulang lagi Mil. Yang kecil dia jalin masuk, Pak. Yang Kalau pakai kapannya selembar cukup nutup semua, harus 1 lembar nggak apa-apa, Pak? Coba yang kecil dulu. Berarti bukan 3 lapis kan? Iya. 3 lapis kainnya. Tapi kalau 1 lapis itu udah nutup semua, Mereka tentang 3 lembar. berarti 3 lapis kan? Kalau ini nggak 3 lapis berarti. Hah? Kalau ini nggak 3 lapis berarti. Ini kan 3 lapis. Lagi pasang. 3 lembar. lapis itu Maksudnya yang dikatakan selapis itu kan tutup semua. Iya. Itu selapis. ini ya. Berarti harus 3 lapis. Iya, sama semuanya itu. Kalau ini menurut saya tidak 3 lapis, 3 lembar. Baru potong 4 lembar ya? Karena kan yang selapis itu nggak menutup semua. Iya. Cuma ini Pak, ini buat persiapannya kan. Ini kan masih buka. Kita potong lagi satu lagi. Potong satu lagi Pak. Oh kurang aku. Oh, tuh siap balon tuh. Itu. Sini nih, pegang. Oh, itu. Ya, itu. Ya. Ya. Potongannya nggak pernah ada beli satu ya. Sambungan tengah. Ceritanya nyambung nih. Ini nyambung nih ceritanya nih. Kamu nanti ini namanya coba tambah lagi. Satu lembar. Ya. Satu lapis namanya. Kemudian kita bikin lagi satu lagi nih, yang disambung lagi. Nah, kalau coba apa itu bisa Sambal pernah dijahit. enggak, ini akan seru ke sana. Nah,
sambungannya tinggal sebelah sini. Tapi ini 2 lapis di bawah nih. Agak Pak, agak biarin. Biarin nggak mau. Jahit juga ini tuh. Gitu. Seakan-akan udah dijahit ya. Jahit. Nah, ini satu lagi tuh. Ini ada 3 lapis ini ya. Ya, ini baru namanya kita bikin lagi. Namanya 3 lapis. Anggaplah ini mah nyampe nih. Iya, iya. Oke. Oh, semuanya. Kenapa kita pakai nggak pakai disambung lagi? Karena nanti akan dia tutupi sama sisa dia tadi. Jadi dihukumin 3. Paham kan? Berarti tadi yang dijahit 2. Ya. Bisa lari. Ada ya, 3 lapis. Kenapa 3 lapis? Jadi ini disebut 3 lapis ditutupi oleh kelebihan dari sini. Lu nanti pasarin, coba pasarin Jepang situ saya bungkus. Pada main akan kecilan. Contohnya Iya. Mau nanya, kalau orang yang berangkat haji pakai pakaian ihram, kalau pakai ihram apa termasuk 3 lapis termasuk pakaian ihram atau tidak termasuk ihram? Iya, taruh dulu ya. Iya. Lihat dulu. ini bungkusnya. Nggak apa-apa. Ambilnya jangan di situ dulu, Pak. Urutin dulu kakinya dulu. Coba. Berdua. Kalau betul ini kan Nih, lihat. Videoin, tolong videoin. Bentar ya. cara ngikutin ini. Ini dua rambutnya. Oh, nih baca kan. Intinya bukan lu. Setting dulu ya. Nih ya. Ikat di kakinya juga bukan begini. Iya. Oh, tebal. Ya. Nih caranya kita ambil ini. Kanan. dari Jangan mandi dulu Pak Haji, belum waktu. ini kan baru sampai ke kain. Tuh, lihat nih, jangan dipegang dulu nih. Iya. Nih, tuh bawah dulu. Hmm. Nah, ntar kita pegangnya ini nih, ujung ini nih. Ini udah tekorin Pak ya. Fotonya kepanjangan soalnya. Iya. Dia Pak. Ini kurang maju. Enak kita main begini. Makanya ini kan baru lipat doang ya. Tinggal lipat ya. Lihat hasilnya. Jadi barang Sapu saja, jempol saja. Yang penting itu lihat dulu tuh. Dari kanan ya. Di kanan. Bisa jangan. Nah, ini kita tahan. Hmm. Nah, kemudian masukkan ke bawah. Hmm. Jepit di sini baru setelahnya kejepit di situ baru kita pegang. Hmm. Pegang ini tuh. Kan kebungkus bang tuh. Ininya kebungkus sudah semuanya. Makanya nih diangkat. Jangan dikit. Kan kita putar lagi. Kenceng-kenceng saya. Udah. Ini kan belum ada bang. Kita belum buka masalah ini belum kita bungkus dong. Baru tarik lagi yang kedua. Tuh, mulai kan bungkus kan. Jadi pakai kapas kan itu. Nanti Belum diikat kan? kebagian semua. Belum diikat. Makanya mau biasanya begini. mempraktekin. Mukanya belum pakai kapas itu. Jangan nggak diangkat, jangan cuma dikituin aja. Banyak kan tuh diputar. Nanti dari ini kan kelihatan sama semuanya aja tuh. Gabung semua ke sini, baru ambil lagi, kan keikat lagi kan tuh, sambung. Itu ada nyambung. Akan nyambung ya, nyambung lah. Baru Baru dibarengin sama. enggak. Nah, yang ini dulu. ya, itu baru naik langsung. Langsung dari bawah. Langsung ikuti lagi dari ntar baru makanya nanti kelihatan praktek. Bisa. Nah, jadi kita angkat dikit tuh. Standar kita apa angkat. aja tutup aja. Sama ya. Enggak apa-apa tutup. Ya. Nih lihat deh, lihat deh. Seakan-akan dikit nih, udah seakan-akan dikit ya. Ketika mau bungkus Ji, tolong tarik lagi Ji. Angkat lagi Pak. Ji, Haji. Ini tarik tuh, liatin saya Ji.
Ini nih yang bawah nih. Tarik, itu sampai tangannya. Nah, tuh. Rapi, makanya nggak boleh kita main ini aja. Ya nih, ini tarik, ini dulu aja, ini dulu. Taikin dulu. Bisa ambekan ya? Tuh, kan bisa kan tuh. Terus kan tuh nyambung kan semua, ketutup semua. Tuh. Tarik ke sana. Oke ya. Oke kan? Saya nggak ngerti kegiatan. Kain kapan? Dia videonya bentar, Pak. Ini kan masai. Kain kapan ya? Udah. Kapas belum diem di sini. Kapasin belum? Nah, bukan di gudang kolam ini. Sudah. Kalau saya turutin terus ke sono ya. Kagak Kita berkain kapan doang nih. Ada kain kapan? Ini kain kapan juga kan baru begini. Belum ada tali. Nanti kalau saya udah dikapasin aja kan orang tambah aja sebelum naruh kain kapan begini. Baju tadi Iya. Sebelum kain kapan kita taruh. belum. Masih ada satu lapis lagi. Nah ini kemarin tali bisa dulu ya. Tarik dulu di sana. Sekarang praktek itu lagi nih. Ini yang pakai tali sekarang. Sekarang pakai itu juga. Ya pastinya tali dulu. Kan tadi mau orang lebarnya kain kapan. Kain kapan baru sampai ke kapan baru cuma tadi kain kapan dia supaya baru itu 3 lipat itu ada 3 lipat. Tali lah tercukupi. 7. Tali yang disunahkan adalah 7. Jadi ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ikatan yang dipakai masuk pun ke dalam. Kita juga punya 7 daripada lubang yang harus dijaga. Jadi sesuai dengan itu kita ikutin 7. Kayak kadang-kadang orang 5 baik sama 5 ya masa bodoh. Cuman nggak ngikutin ono gitu. Pengantin dah. Pengantin tali. Untuk kata pengantin tali. Belum apa gitu. Nih, tali yang tadi di ujung ya. Kaki. Lepas kaki. Ini setelahnya lepas kaki, ini betis ke sini ya. Di bawah dengkul dikit. Nah, setelahnya di bawah dengkul, ini sini. Kan biasa pekarkan. Nih. Pak Ustadz, belajar lagi dah biar jelas gitu. Ininya pengantin gitu maksudnya. Ya sekalian maksudnya. Ngomong itu nggak ada. Jangan meninggal, jangan. Bangun ada orangnya ya bang ya. Kenapa? Kalau sini kan ini yang biasa dengar di sini takut naik ke atas kan. Oh iya udah kencang mas. Hanya tali hidung. Kemudian ini di sini. Satu lagi berapa juta untuk menjaga. Nah kemudian yang tempatnya nih di bawah. Sebelah kiri ya Pak. Ya. Di bawah pusat. Di bawah tangan. Nah, kemudian setelah di bawah tangan di atas sikut. Ya. Talinya di sebelah sini. Sebelah kiri. Nah, udah gitu. Oh iya, kalau buka kan udah kiri, kalau buka sono di makamnya. Kalau sono mentok Belanda, susah. Iya, kan dicuri Dibalik kan. Iya kan. miringnya. Bener kalau sebelah kiri posisinya, iya. Sebelah kiri. Sono pembukaannya. Udah tuh talinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di kaki ya. Sampai dilepas kaki ya. Jadi ya, kotaknya kita kemudian tali, kemudian kain kapan 3 lapis, kemudian udah itu aja dulu ya. Nah kalau kapasnya tadi yang saya tidak kawat, ada tambahan orang yang kadang-kadang pakai namanya pasorban atau apa ya, atau pakai helm, itu tidak termasuk daripada tambahan. Jadi kan
Sempurnanya boleh 7 lapis boleh, 5 lapis boleh, tapi minimalnya adalah 3 lapis. Kalau umpamanya mau tambah-tambah di situ, syaratnya kain sorbannya juga atau kain ihromnya itu bersih. Jangan nanti kadang-kadang naruhnya di mana aja, cetien. Ya kadang-kadang ada kan di dalam lemari kadang dirawat. Pas kita buka kadang-kadang ada kecoa keluar. Kan najis kan, ada najisnya di situ. Itu yang dijaga. Ya. Mau dilapis berapa juga boleh. Terus kapas, ihromnya setelah itu. Ya setelahnya. Jadi kita buat ini atau di bawah setelah kain kapan, kemudian itu baru kain ihrom. Kan nggak banyak banget, kadang-kadang ngasih dua nggak cuma satu ya namanya. Stiker atau dengan sorbannya gitu. Di atas stiker. Dalam menurut katanya ya, stiker, kemudian tali, dan kemudian kain kapan kemudian kalau umpamanya tak pakai ihrom itu kita mau dipakai silakan. Setelahnya itu boleh tadi kita langsung pakai kain kapas. Bilang tujuannya kain kapas saya buat kapas itu di lengan. Kadang-kadang badan itu ada yang begini yang di belakang ada yang tahunan. Itu tujuannya menjaga jangan sampai nanti timbul cairan. Nggak apa-apa. Tapi kalau memang di sini luka juga, ya nggak perlu belakang. Coba bagiannya dia tubur sama bagian ini ya. Itu tujuannya. Kalau dari luar tetap dari depan mah dari atas mohon maaf. Udah ya. Kain kapas itu sebelum ditutup kain tadi punya kain kapas itu ya, kemudian ada letakkan mayit. Setelah nanti letakkan mayit itu baru kita kasih kapas di atas. Nah ketika naruhin kapas juga kapas Pakai mic dulu. Mayit kan begini. Pegangin dulu. Kalau mayit begini, ketika mayit seperti ini kemudian kapas ini harus tutup ini, harus diselahi di tangan dengan badan. Jadi badan ditutup dulu dengan kapas ke bawah. Ini nanti taruh. Ini tangan satu dikapasi sampai ke sini, kemudian baru kita katakan atas kita. Seperti itu natanya. Tapi insya Allah besok kita lanjutin. Enggak. Yang tarik kapas itu yang menurut macam hidup yang masih juga mulut, kemudian sebelum kita letakkan mayit di situ karena yang banyak kalau kapas itu yang aurat yang depan itu baik. Iya. Tapi kain kapan juga nggak boleh bagus. Kalau ada orang yang menyediakan kain kapan semuanya dari sutra, haram buat laki-laki. Haram buat laki-laki. Mamanya mau kayak selamat ya. Bapak ini neneknya dulu menyediakan kain pesen. Boleh lah boleh, cuma ketika kita mengerjakan yang susah, ada tidak semacam seperti kain kapan. Kalau kain kapan seperti ini, cuma jenisnya ada 3 macam, ada yang agak kasar, ada yang halus, kemudian juga ada yang sulit sekali kaku.
Kemudian benangnya itu ketika kita cabut ini mau dibelerin ini yang kain ketoran itu kali ya. ya kayak kapan Ini kainnya ada standar gitu lebarnya Pak. yang standar. Ada Ada yang nyuruh motong. Ini biasanya ada yang nyuruh motong bakul dia komponen paling dasar dan ini. Di bawah kaki itu ada kain lagi. udah tuh Mbak ya kain kapan udah ya tadi ya sampai iketannya berapa 7 dan disunahkan adalah 7 ya sesuai dengan aturannya Berarti nggak mengapa Pak? ya. Tapi jangan. Kalau disunahkan 7 kalau lebih saya nggak mau atur ya. Kalau lebih atau kurang ya tadi saya udah bilang kalau main perikat berapa juga Itu namanya penyusunan. cuman kan kita mensunahkan karena kita kelebihan mau supaya bayar juga kalau kelebihan itu kan wah bukunya rekaatnya salah salah jadinya padahal mah kita pengen banyak jadinya salah juga. Biar kencang. Biar pinggir kan? Pak mau nanya. Kalau kita ngambil sendiri dari sini bisa ngambil yang menjadi Sesuai dengan potongan kain kapan yang kita sudah gunakan, Ya, benar. itu talinya cukup. Nggak pakai ngambil lagi di sini. Setting Nggak pakai pikiran ini pesan lagi tadi. di sini. Kita sudah motong kain kapan buat motong buat yang jahit itu dan kantong apa yang segala macam itu yang dibuang. Pokoknya kita misalnya sekaligus gitu nanti biar panjang nanti kita bisa pindah kita potong-potong. Terus nggak ada kekurangan yang harus cukup. Itu aja. Udah ya dia. Kain kapan jadi potongan yang paling tadi 4 ya. Bukan yang 3 potong tujuannya kita menjaga yang 2 tadi untuk kita sambung. Jadi akan melengkapi daripada 3 Apakah ada orang gebuk? mau dia mau atau kecil tapi yang paling enak. Jadi bikin tali juga Pak. Ya, terus gimana? Jadi mohon maaf mau nanya untuk kain kapan untuk kalau nggak salah untuk perempuan 5 ya 5 lapis ya. Iya. Untuk laki-laki 3 lapis, untuk perempuan 4 lapis gitu. Ya. Untuk perempuan 5 lapis, untuk laki-laki 3 lapis. 3 lapis. 3 lapisnya. Kalau perempuan ya, karena ukuran laki-laki itu potongan kain kapan biasanya 13 meter. Biasanya 13 meter. Kemudian kalau untuk perempuan biasanya 17 meter. Jadi 5 lapis tuh nanti. 5 lapis itu 3 lapis yang dalam bentuk kain kapan pertama dasar, kemudian tambahannya adalah dari pakai kena, kemudian itu jadi 5. Oh iya. Jadi itu kan ya, jadi ada pakaiannya kalau kalau laki-laki nggak ada pakaiannya. Oh iya. Jadi hidungnya 5 tuh jadi 6. Iya. Rompi tadi ya. Laki-laki. Kalau laki-laki tadi kayaknya udah 3 ya, yang ada di lapis, kemudian tambah rompinya bukan termasuk dari pakaian itu. Dan kemudian potongan tadi udah 4, nah, udah 4 ya, udah 4 kemudian tadi ada harus kita lakukan potongan 1 lagi tadi, ini satu-satunya ya, yang tadi tuh jadi jangan di sini, yang tadi itu yang udah ya, yang kayak kapan ya, yang di sini. Ya, ya kita ngambil potongan. Tidak ada kain kapan berempat ya. Potong karena tadi sambungan sebelah ya. Mereka paham. Nah kemudian sekarang kita ngambil sepotong lagi di sini. Ya. Begini aja. Enggak dipotong aja dulu. Potong jangan gitu dulu. Kalau gitu kita udah biasa terlaksanain udah gampang. Ini kan kita ngajarin dulu. Jangan diajarin dulu. Nah potongnya dulu. Nah potongannya tadi seakan-akan sama 2 meter ya. Jadi kalau potongannya itu kalau yang tadi ini silakan aja kita bolong. Ya, sini. 2 meter. Ya, sini. Nah, jadi kan potongan itu jumlahnya 5. Ya ini yang kita pengen kurang. Kalau pemain potong begitu kan tentu potongnya dulu apa? Ini pun tetap diambil lagi begininya. Kenapa? Karena mayat itu tidak menggunakan kain pun tanpa jahit.
sambungan tadi termasuk ini menjaga tujuh. Nah baru nih, oke dari potongan yang 5, tadi potongan yang 4 udah kainnya ya, sampai kain. Kemudian yang pertama tadi udah bikin potongan bajunya ya. Oke, sekarang kita potong dulu. Nah, ketika kita akan membuat rompi, kita lihat rompi ini potongannya semacam ini. Bisa kita panjangin hampir 9 meter. Lupa tadi tiduran. Tapi motor ya. Sama, itu sobek juga jadinya. Nah, ketika ini jangan sampai ngebul benang. Ketika ngebul benang ini kadang-kadang ketika kita nggak pakaiin suka buntel. Nah dari sini ini akan bisa jadi kita bikin rompinya dulu. Kenapa rompi agak panjangan? Ya karena rompi ini dibuka lagi kita baru kita lipatkan rumah. Jadi karena itu yang kita ini. Jadi jangan lalu sama. Nah kemudian kalau sudah panjangnya nggak sama, kita ambilnya seperti ini. Ada 7 cm ya. Bedanya. Oke. Sekarang kalau seperti ini, buat potong. Lagi tutup. Oh iya. Kita ambil aja seakan-akan kita ngambil apa? Leher. Mola. Nah, ini untuk tangan. Ini kira-kira aja Pak ya. Kira-kira aja. Sekarang tadi kita lihat kan ada pendeknya ya Pak ya. Tuh. Tapi ini di atas. Di atas bagian yang paling, kalau tadi kain kapan ada 3 lapis, kemudian tambahin lagi sorban atau apa ada tambahannya, ini paling atasnya. Setelahnya ini kita atas ini di atas kapas ya, di atas. Nanti sebelumnya udah seperti ini, kita buka dari masuk kepala. Kenapa? Tujuannya Ini buat karena di bagian belakang kan kita kan biasanya kita kan panjangan ini kan belakangnya masih panjang ada gitu nggak terlalu sama juga, mau disamain juga boleh juga nggak apa-apa, yang terpenting ada rompi. Nah setelah ini kalau bisa lebih panjang rompinya udah jadi. Tapi kadang-kadang Pak kita motong ini kadang-kadang juga salah, sering salah. Kita motong, kita umpamanya udah kita lipat begini ya, kita salah potong, kita potongnya kita seakan-akan kadang-kadang ngambilnya nggak tahu jadi tangan lagi. Kira-kira buat kesegi buat pala tangan. Nah, kita yang terpenting adalah kita buat pala dia masuk lubang kepala. Masuk lubang kepala, kenapa kita ini tujuannya adalah korsleting ya kan, kalau jadi lebih gede Dari muat. kepala temuat. Makanya kan
dia adanya di sini. Nah, macam ini. Ketika mayit ini ada di leher, Orang munduran. Ini kan di bawah ya? Ini kan baru sampai ke pusar ya. Pusar ini barulah ada tambahan pakaian yang Dia nggak suka tinggal di tapi jangan sampai dia ada di bawah kosan. Baju baru kalian. ini ada di atas. Kita pakai kain juga. Saya akan pakai kain. Karena ini kan sebungkus juga. Rapi. Nah kalau ini udah rapi, boleh silakan orang lain mau lihat mau menyaksikan kita bungkus. Berarti kita udah auratnya, aurat lagi udah. Ini ada ini yang ini. Ya nggak apa-apa ya. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Sama juga kita pakai kain. Kemudian baju mau dimasukin ke baju mau dikeluarin ke nggak apa-apa, yang penting antara pusat dan lutut itu Kita ketutup. sudah. Satu, ini yang pertama. Kedua lagi bisa jadi ada orang yang menyediakan kancut. Ada. Kok di sana mau pakai kancut boleh. Nah kalau mau pakai kancut, taruhlah dia. Tadi kain yang udah 3 lapis, antara itu seperti ini, agak miring. Ya kan bentuknya kan ya kan. Setuyul. Jadilah cawat, jadinya cawat. Taruh di bawah sini. Nah, Itu tarikan. ini ditarik di sini. Tuh. Ya, ini. Pakai pempas. Jadi juga. Nanti kan ini belum juga ketutup auratnya. Baru tambahnya satu kain lagi. Jadi nggak cukup dengan ini aja. Ini harus tetap ada yang tadi Lapisan. ya dengan lapisan lagi tadi tambah yang banyak buat rombi, tangan rombi. Dari pakai Ini gitu. cawat. Dari yang lain. Belum, ya. Makanya kalau namanya kita pakai cawat begini, ini tadi kapas ada di atas cawat. Kapas yang di bawah harus Iya. ada di atas. Karena dia harus nyentuh ya. Harus nyentuh ke sini. Siap ini berarti belum baru digelap sudah dipasang kapas. Tapi jarang juga orang yang pakai cawat cuma pakai itu aja tadi. Jadi boleh. Nah, kemudian bagian kepala juga gitu. Ada orang yang sorbannya itu cukup dengan dengan kapas. Tapi boleh juga kita maunya, oh ini Ustadz punya sorban kesayangannya buat dia bawa kalau mamanya nanti dia meninggal minta dipakein. Ya kita gunakan sama seperti ini. Sorban warna-warni nggak jadi masalah. Ya, Sorban ada yang warna-warni. Nggak putih. ya nggak apa-apa. Kalau mau dia pakai, pantas enggak kan? Nah ketika kita pakai sorban, kita bikin segur juga sama semacam ini nanti di bagian kepala ya sama cuma diletakkan di bawah dulu, letakkan di sini ya. Bukan di sana Pak. Duduk di sana. Yes. Biar sorban itu kan nggak ada main dia pakai ya kayak kamu saya pakai cuci. Ini atas ditarik dulu. Ditarik pertama ditutupin dulu ini lebih kecil ya. Kecilkan seperti ini. Nah makanya yang dari sini tarik. Setelahnya ditarik begini, ini baru. Tuh. Nah ketika ini santunya di sini ditambahnya tidak ini untuk ke tanah, kan jadikan sorban. Ini kalau umpamanya nanti dipakai ketika ikatan itu nggak pakai diikat, cuma baru setelahnya ini muka ditutup dengan papas. Dan setelahnya ada ini baru kemudian ditutup dengan semacam itu.
Jadi ada yang pakai jawab, ada yang pakai sorban. Silakan saja kita ikutin di mana. Bapak-bapak hadirin, Bapak Ketua dan seluruh peserta pelatihan. Hari ini kita baru sampai di satu kegiatan, bahwa nanti yang berikutnya, karena kita banyak punya kain kapan, insya Allah kita akan praktekkan. Jadi kita potong semua masing-masing. Jadi kita akan laksanakan untuk pemotongan dan belum bikin baju dan sebagainya, gitu aja. Jadi jangan sampai makanya pelatihan kita ini bukan pelatihan abal-abal. Jadikan untuk kegiatan kita, untuk di masyarakat kita peduli dengan kemusikaan. Tentunya saya sampaikan yang saya cukupkan. Mas Ali bagaimana? Ya. Baru sampai pada motong kain kapan, kenal alat usia ada untuk sejenajah kita kenali dulu. Tapi kita tanggal dulu ada orang musiman, kemudian kita disediain ternyata kain kapan itu kita periksa apa saja. Kemudian umpamanya butuhkan lagi ada daun pandan lagi, ya itu kita simpan sehingga keluarga musiman itu merasa tenang sebenarnya. Jadi jangan sampai lagi justru kita di dalam lingkungan itu kita bagian merawat dari masyarakat itu sebagai pelayannya ketika ada musibah apa yang kita lakukan. Jadi umpamanya kita dari tapi udah kayak kata ada normal ada kemudian biasanya ada orang dari bunga-bunga yang dipanjangin itu kan sudah cara kita siapkan. Kemudian juga yang lain-lainnya peralatan tadi. Jangan sampai nanti kita pas begitu mandiin, Islam, rasanya Islam, jawabannya mau Islam ini. Kemudian nanti kan kalau mandiin, bagaimana para Islam dengan ayat Islam, bagaimana sirkunya? Nah ini kadang-kadang orang yang kita kan pengennya yang cepat aja praktis, itu pakai Islam. Padahal katanya kalau yang sudah mati itu kan ketiban semua pun sakit ya, karena itu harus sudah kita kasih. Kalau mereka seperti ini, rasa mandi terus kita sempat kadang-kadang air berbalik, kenapa pakaian mandi basah juga. Kadang-kadang seperti kita juga kesini sama disemprot, bukan purna ya. Bukan purna. Karena kita ikutin syariatnya dengan badannya sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan pelajaran kita ini sampai baru pada ke kain kapan, baru persiapan ada sebenarnya sudah nanti insya Allah karena jam 1 ya Pak. Jam 1 itu mesti buat. Kita siapin ini dulu. Ya, ini yang kita siapkan kemudian juga alat buat yang apa ini agar kalau bisa ya satir itu kalau bisa satir itu bukan hanya yang sekedar di sampingnya aja, atas pun upayakan cari, jangan sampai burung-burung itu melihat burung itu bisa akan jadi sedih ketika dia melihat secara langsung mayat itu dimandikan, bisa juga akan menjadi ejekan. Sama, oleh karena ketika dimandiin mayat upayakan tertutup atasnya, jadi jangan ya enggak hujan. Cuma kadang-kadang sekarang itu rumah kan sekarang kecil-kecil banget, ketika mau mandiin mayat naruh bak mandi juga susah. Seksian apa saya itu kesian. Kenapa kita mau mandiin mayat susah? Nanti insya Allah pada waktu yang akan datang kita lanjutin. Karena saya berharap yang hari ini hadir ikut dari awal, besok ikut lagi. Karena kalau yang dari baru lagi akan timbul lagi pertanyaan. Saya ya ulang lagi.
memang jadi ternyata memang urusannya itu gampang, tetapi akan rumit kalau kita mengikuti aturan. Kalau logika tadi saya bilang mengungkap mayat itu satu juga bukan atas bawah, saya nggak nolak. Tapi bagaimana hitungannya? Itu di dalam buku yang saya siapkan itu di sana semuanya. Sampai kepada menyolatkan juga yang kita perlu baca umum, yang umum kita bacakan dulu sembahyang mayit. Ya udah apa Fatihah, kemudian selawat Nabi, kemudian Allahumma berlaku kan itu. Tapi dalam buku itu akan berbeda. Coba nanti Bapak lihat di nanti kita buka. Berbeda Al-Qur'annya yang harus itu adalah yang sempurna. Karena kita kalau baik-baik kalau begitu. Saya rasa, oke, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya. Tapi siapa yang untuk melanjutin hari Sabtu yang akan datang ya? Siapa yang akan ada? Kalau memang dia siap, saya juga nggak mau ngomong waktu kira-kira pertama di rumah. Ya, jadi jangan sampai waktu saya yang saya luangkan ini sia-sia begitu aja. Harapan saya ini bisa diserap dengan baik, apalagi bisa dipergunakan. Tujuannya adalah tak lain kita ingin mempunyai rasa tanggap kepada tetangga, keluarga, dan kita agar kita mendapatkan kebaikan. Kalau bisnisnya tadi saya katakan 400.000 bayarnya orang sekarang ini walaupun di ya. Itu oleh karena itu niatkan lillahi ta'ala kita punya dunia. Dan kurang lebih maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian pemaparan kita pada sesi ketiga ini, sekaligus dengan praktek insya Allah masih ada tahapan lagi ya. Ada memandikan, kemudian mengkafani, menyalatkan dan menguburkan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada hari kedua di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022. Diharapkan para peserta untuk bisa hadir di awal untuk setengah 8 sudah sampai agar nanti jam 8 kita langsung praktek ya, insya Allah. Dan pada pertemuan kedua nanti insya Allah akan dibagi menjadi dua kelompok ya, dua kelompok anak narasumber untuk praktek memotong kain kafannya ya, kemudian kapas dan sebagainya, dan sekaligus untuk bagian memandikan mayatnya insya Allah. Baik, terima kasih Bapak-bapak jemaah sekalian. Sebelum dimohon untuk kita akan foto bersama dulu di sesi pertama ya. Kemudian strategi disiapkan insya Allah untuk transport insya Allah sekedarnya ya, insya Allah akan disiapkan. Dari kami salam PKM mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan ini, dan mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita agar nanti senantiasa diberikan kekuatan Allah Subhanahu dan diberikan kemudahan Allah Subhanahu. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah dan bersyukur hadis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan silakan bukunya nanti bisa dibawa pulang, dibaca-baca di rumah, biar nanti pas sudah hari keduanya sudah siap untuk pelaksanaan praktek ya. Baik, kita foto bersama dulu dengan narasumber dengan background.